Pancasila dari program studi pendidikan agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Strategi Evaluasi Pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka. Belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Saat ini proses pembelajaran tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai media dan teknologi digital agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada abad ke-21, melalui kurikulum merdeka, guru diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan agama Islam, pembelajaran tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter, akhlak mulia, serta kemampuan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, evaluasi pembelajaran juga harus mengalami perubahan. Penilaian tidak hanya mengukur nilai akademik, tetapi juga perkembangan sikap, karakter, dan keterampilan peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam pendidikan agama Islam, evaluasi tidak hanya menilai aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga aspek afektif, yaitu sikap dan nilai-nilai keislaman, serta aspek psikomotorik, yaitu keterampilan dalam mengamalkan ajaran Islam. Keberhasilan pembelajaran PAI tidak cukup diukur melalui nilai ujian tertulis saja, tetapi juga melalui perubahan perilaku, karakter, akhlak, dan kebiasaan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan pembahasan ini adalah menjelaskan pengertian evaluasi pembelajaran PAI, mendeskripsikan konsep PAI dan kurikulum merdeka, menjelaskan prinsip serta karakteristik evaluasi, mendeskripsi. Baik, untuk selanjutnya yaitu teknik evaluasi pembelajaran PAI. Ada beberapa teknik evaluasi yang digunakan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, proyek. Misalnya peserta didik membuat video dakwah, poster Islami, serta kegiatan sosial. Yang kedua, portofolio, yaitu kumpulan hasil karya peserta didik selama proses pembelajaran hingga perkembangan belajarnya dapat terlihat. Yang ketiga, praktek keagamaan seperti praktek wudhu, sholat, membaca Al-Quran, hafalan surah, azan, dan doa sehari-hari. Yang keempat, presentasi atau peserta didik memaparkan hasil diskusi tugas di depan kelas. Yang kelima, observasi, yaitu guru mengamati sikap, perilaku, dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Kelima, taktik tersebut saling melengkapi sehingga penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga pada proses pembelajaran peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu strategi pembangunan media dan teknologi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara guru mengajar. Media pembelajaran digital membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, presentasi interaktif, aplikasi pembelajaran, maupun platform digital lainnya. Selain sebagai alat bantu mengajar, teknologi juga membuat peserta didik lebih aktif
kreatif, serta mampu belajar secara mandiri sesuai semangat kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya, teknologi digital dan ranah psikomotorik. Teknologi digital tidak hanya digunakan untuk menyampaikan materi, tapi juga mendukung proses evaluasi. Dalam aspek psikomotorik, peserta didik dapat dinilai melalui praktik, ibadah, video, maupun dokumentasi kegiatan keagamaan. Dengan demikian, guru dapat melihat secara langsung kemampuan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam, bukan hanya memahami teorinya saja. Teknik, instrumen, dan media evaluasi pada kurikulum Merdeka. Asesmen formatif dilakukan secara berkelanjutan. Guru terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan peserta didik, kemudian menyusun indikator pencapaian, membuat instrumen penilaian, dan memanfaatkan media digital serta Google Form, Quizzes, atau platform pembelajaran lainnya. Penggunaan teknologi membuat proses penilaian menjadi lebih cepat, efisien, serta memudahkan pengelolaan hasil belajar peserta didik. Faktor pendukung dan penghambat. Pelaksanaan evaluasi tentu memiliki faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung antara lain penggunaan media digital, aplikasi pembelajaran, serta tersedianya berbagai platform yang memudahkan guru melakukan evaluasi. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu, jumlah peserta didik yang banyak, kemampuan literasi digital yang masih berbeda-beda, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Solusinya adalah meningkatkan kompetisi guru melalui pelatihan, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memilih teknik evaluasi yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kesimpulannya yaitu bahwa kurikulum Merdeka membawa perubahan besar dalam sistem evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Evaluasi tidak lagi hanya berfokus pada hasil belajar di akhir pembelajaran, tapi dilakukan sejak awal selama proses hingga akhir pembelajaran melalui asesmen, diagnostik, formatif, dan sumatif. Strategi evaluasi juga menekankan bahwa penggunaan media dan teknologi digital, berbagai teknik penilaian otentik, serta penilaian terhadap aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Dengan demikian, evaluasi mampu mendukung terbentuknya peserta didik yang berilmu, berakhlak, serta memiliki kompetensi sesuai profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kurangnya. Terima kasih.